الحمد لله الذي استدار الأيام بقدرته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ibadallah, jamaah majlis kajian rahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah berada di akhir-akhir dari bulan Sya'ban, dan rasanya terlalu singkat waktu 1 tahun. Hari berganti hari, datanglah pekan. Pekan pun berlalu, datang bulan-bulan, datang silih berganti sehingga tahun berlalu. Tibalah saatnya di penghujung bulan Sya'ban, insya-Allah dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan Ramadan. Melihat banyaknya kegiatan umat Islam, tentu yang saya pantau adalah di wilayah Sumatera Barat, di berbagai masjid mereka menghadirkan kegiatan-kegiatan majlis ilmu, majlis ta'lim dalam rangka tarhib Ramadan. Karena semakin banyak yang seperti itu, saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semakin meningkat sehingga berubah cara-cara penyambutan Ramadan yang selama ini menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat Islam atau kaum muslimin di negeri kita ini. Dan tentu setelah mereka mendapat ilmu tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk beribadah di bulan Ramadan, hilang hendaknya tradisi balimau yang beramai-ramai kalau buat menturun atau menonton ayat lalu di Batang Kuranji dan berbagai macam. Karena memang secara dasar atau secara kajian fikihnya, begitu juga nanti kajian hikmahnya, sebenarnya tidak ada alasan syar'i untuk membenarkan atau meneruskan tradisi balimau yang selama ini kita lihat. Jadi tidak usah digeser-geser ke makna yang lain. Kadang sebagian da'i masih saja saya dengarkan untuk membenarkan, kemudian dikemukakan alasan filosofisnya. Nah, maknanya agar kita membersihkan diri kepada Allah, lahir batin bertaubat, ya, melakukan muhasabah. Wah, itu tidak menyangkut Ramadan, kapan saja itu mesti dilakukan. Tetapi yang beramai-ramai ke tepian pemandian, ke tempat-tempat pemandian umum, bahkan di area terbuka, jelas tidak ada landasan syar'inya. Kalau orang mengkaji fikih puasa, tidak akan bertemu suatu dalil pun yang menyuruh mandi untuk memasuki bulan Ramadan. Tapi kalau mandi sore hari karena akan bermajlis, itu disuruh, bukan hanya Ramadan saja. Kalau kita akan hadir bermajlis, apalagi di rumah Allah, ya bersihkan diri, khuzu zinatakum
inda kulli masjidin. Pakai perhiasan kamu artinya penampilan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kita bermajlis, itu harus dilakukan. Karena itu kalau mau pergi solat Id ya, sunnah mandi. Bapak kalau mau solat Jumat, sunnah mandi. Gitu juga kalau kita hadir ke masjid bermajlis, segala bentuk ar-rawaih al-karihah, bau-bau yang tidak sedap pada tubuh, itu dihilangkan. Itu makna khuzu zinatakum. Mengambil perhiasan itu bukan berarti pakai emas sepanjang lengan, bukan itu. Bukan berarti kalung dibuat 2 lapis, bukan perhiasan itu yang dimaksud. Khudzu zinatakum, ambillah perhiasan kamu setiap hendak ke masjid. Itu maknanya apa? Pakailah pakaian yang sesuai dengan keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rapi, bersih, dan tentu hindari berbagai bentuk hal yang akan mengganggu kenyamanan majlis. Karena itu Nabi SAW kan mengingatkan dalam hadis, siapa yang memakan 2 tumbuhan ini, kata Nabi, maka jauhilah musallana, tempat salat kami. Apa itu? Bawang merah dan bawang putih. Maknanya apa? Bukan berarti tidak boleh makan bawang merah, tidak boleh makan bawang putih. Tetapi ketika hendak bermajlis, bau-bau yang seperti itu jangan ada hendaknya pada tubuh kita. Dan dari sanalah ulama akhirnya mengkiaskan segala makanan yang berbau, yang tidak membuat orang nyaman. Dinamakan durian. Nah, hindari kalau waktu-waktu kita bermajlis. So, kenapa? Tidak semua orang pencinta durian. Kalau hadir di majlis pencinta durian itu tidak ada masalah. Sendawa itu aman-aman saja itu. Nah, begitu juga ya makan jengkol bermakan. Jadi karaha, dimakruhkan yang memakan makanan-makanan seperti itu li ajal atau li illah, karena sebab. Sebabnya apa? Karena akan bermajlis, akan hadir bersama orang banyak. Nah, Ramadan betul akan ada majlis qiyam Ramadan, ada majlis ilmu diselenggarakan. Nah, itu tidak hanya terkait dengan Ramadan, tetapi kapanpun. Jadi kalau dari sisi alasan apakah ada mandi sunat untuk menyambut Ramadan, tidak ada. Tidak ada dalil. Nah, apalagi bukan sekedar mandi, tapi mandi-mandi, kan berbeda itu. Nah, yang mandi-mandi ini kan repot kita lihatnya. Coba lihat, berjilbab pun, berhijab pun, kalau sudah basah semuanya masuk ke dalam air itu apa jadinya itu? Nah, akibatnya apa? Bukan ketaatan yang meningkat, tetapi apa? Kemaksiatan. Hilang malu. Coba bayangkan, mintuo dibawa di minantu pe belimau. Pai tapi danau singgara. Nah, semua mandi itu mintuo minantu tadi itu. Di mana malu? Laki-laki dan perempuan. Di mana malu? Ditambah lagi momen itu dipakai oleh anak-anak muda untuk berpasang-pasangan. Nah, karena itu sudah bertahun-tahun saya imbaukan kepada masyarakat Sumatera Barat, tinggalkanlah balimau yang seperti itu. Siapkan diri menyambut Ramadan dengan petunjuk syar'i. Nah, mumpung kita di penghujung bulan Sya'ban, saya ingin momen atau kesempatan bermajlis kita hari ini, kita bicara tentang mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Kita pending dulu perkara fikih solat kita, karena itu menjadi kebutuhan dan banyak pertanyaan. Tak mungkin saya menjawab WhatsApp pertanyaan masing-masing satu persatu dalam kesibukan. Makanya saya jelaskan di sini, kalau terjawab alhamdulillah, kalau tidak terjawab bagaimana lagi, karena banyak pertanyaannya. Ya, salah satunya itu tentang balimau itu. Benarkah itu tidak boleh? Saya katakan tidak boleh.
meyakini ada suatu amalan yang tidak ada dasarnya seperti itu, berkait dengan perkara ibadah, bukan perkara adat itu. Memang dia menjadi adat, tetapi dia bersinggungan dengan masalah ibadah. Bahkan di dalamnya ada dasar keyakinan kesempurnaan, keutamaan. Lihatlah, dengarkan. Kalau kita mengkaji tentang persoalan yang terjadi, jangan hanya melihat satu sisi, lihat berbagai aspeknya. Bagaimana keyakinan orang-orang yang melakukan acara itu agar ibadah mereka sempurna, agar mereka dicintai oleh Allah, sebagai ekspresi kegembiraan mereka dengan kedatangan bulan yang agung. Gitu. Itu berarti menyangkut masalah apa? Masalah i'tiqad, masalah keyakinan, bukan masalah tradisi. Bukan hanya tradisi saja ini, tapi ini masalah akidah juga. Kenapa? Karena dengan itu mereka berkeyakinan Allah sayang kepadanya. Allah memandang, dia memuliakan bulan yang dijadikan oleh Allah sebagai bulan yang agung. Jadi menyangkut itu. Nah, apalagi terkait dengan perkara kesempurnaan puasa berbagai macam, dan itu dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah bahagian juga dari ibadah. Jadi bukan semata tradisi saja itu balimau, tapi balimau itu memiliki dimensi. Ada sisi tradisinya, ya, ada sisi ubudiyah ibadahnya juga, dan ada sisi i'tiqadiyahnya, akidahnya. Nah, kalau dalam perkara tradisi, konsepnya jelas. Selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat, silakan jalan, tidak ada masalah. Tetapi kalau tradisi bertentangan dengan syariat, itu namanya urf fasid, namanya tradisi yang rusak, yang tidak benar. Nah, di Minangkabau disebut dengan adat mumtani' namanya. Jadi kalau itu dijadikan adat, balimau itu masuk kategori adat mumtani', adat yang terlarang. Sama dahulu orang Minang, ketika mereka memancang gelanggang, masih saja minum tuak, masih saja mengadu ayam, menyabuang berbagai macam. Itu menjadi adat dahulu, menjadi kebanggaan dahulu. Buah ayamnya menang di gelanggang itu. Makanya setiap kerajaan-kerajaan dahulu punya ayam-ayam yang mereka agung-agungkan. Kerajaan Pagaruyung kan punya juga dulu, Kinantan namanya. Itu menunjukkan hebatnya di mana? Ketika dia berlaga. Nah, di dalam pidato-pidato adat muncul itu pertanda bahwa itu dulu kebanggaan. Makanya kalau ada orang mempersembahkan makan ketika beralik, apa bunyi salah satu kalimat yang dibaca, yang disebut oleh, kalau sekarang protokol namanya. Nah, apa kata tuan rumah, manggil datuk itu diimbau, yo menita lah tu. Salah satu kalimatnya, adek di gelanggang baju waru, adek di lawi baju rumudi, adek di alek baju rujanang. Kalau disabui adek di gelanggang baju waru, tahu jo menampin taruh, tahu jo bulang nambah kicu, tahu disusuh ayam. Itu seluruhnya adalah pertanda bahwa dahulu menjadi tradisi bagi orang Minang menyabung ayam itu. Tapi kemudian setelah Islam tiba, ditegaskan oleh ulama, maka adat seperti itu menjadi adat yang mumtani' namanya. Jadi adat yang terlarang, tidak lagi diamalkan oleh orang Minang. Itu implementasi dari syarak mengatur adat memakai. Nah, balimau mestinya sudah diterapkan juga itu. Adat mumtani' namanya. Bagaimana orang laki-laki dan perempuan masuk bersama-sama ke pemandian umum, walaupun berkain, kalau sudah basah semuanya, mencetak tubuh, laki-laki, perempuan, mentua dan menantu,
Yang tidak ada ikatan mahram, tidak pula ikatan suami istri. Padahal malu di Minangkabau itu sangat berharga, sebagaimana di dalam Islam, al-haya'u minal iman. Kemudian bagaimana kita membiarkan anak gudang, anak gadi kita pergi ke tempat pemandian, pergi belimau katanya, dia mau menyambut Ramadan agar mendapatkan takwa di bulan Ramadan, tapi nyu awali dengan berpacaran di tempat pemandian dan berbagai macam. Bagaimana membolehkan hal itu? Jadi jangan dilari-larikan, oh ini kan demi nanti kita akan salat qiyam Ramadan, kita membersihkan diri. Kau bersih diri mandi di dalam kamar mandi surang-surang salah. Nah. Jadi kenapa tradisi ini ada? Karena memang kita, masyarakat kita ini dari proses berkeislamannya, dari nenek moyang kita, itu pernah sebelum Islam menganut berbagai keyakinan, dan tentu keyakinan itu memiliki ritual-ritual tersendiri. Bapak dan Ibu kan tahu berbagai agama kalau mereka melakukan berbagai macam ritual ibadah, mereka ada proses mandi-mandi seperti itu, bahkan dengan berbagai alat-alat pemandian tersendiri. Dahulu berlaku tuh di Minang. Makanya kalau ibu-ibu pergi ke pasar, sampai orang menjual-jual bunga, lagi pemandian selan. Itulah langkok tuh. Segala limau, segala bunga, dan berbagai macam. Jadi ini tradisi lama yang masih tersisa. Kemudian oleh sebagian para dai dicoba melabel-labelnya supaya dia terkesan Islami pula. Kalau saya katakan tidak, tinggalkan itu. Nah, terus bagaimana kita mempersiapkan diri? Apakah kita tidak bergembira dengan kehadiran bulan itu? Siapa yang tidak bergembira? Tapi kegembiraan bulan ini tentu dengan alasan yang benar, dengan cara yang benar. Bapak dan Ibu coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang alasan kenapa kita bergembira dengan kehadiran bulan Ramadan. Lihat surat Yunus ayat 58. Dan ayat ini cukup sebenarnya, tidak perlu mendatangkan hadis lain yang tidak ada asalnya di dalam sunnah. Dan biasanya Bapak dan Ibu dengar itu, man fariha biqudumi Ramadan harramallahu jasadahu minan niran. Siapa yang gembira dengan kedatangan Ramadan, diharamkan oleh Allah jasadnya dari neraka. Tidak perlu menghadirkan itu, karena setelah ditelusuri hadis tersebut tidak ada di dalam kitab sunnah. Ada di dalam kitab-kitab mawa'iz, kitab-kitab ceramah, atau kitab-kitab sebagai bekal juru dakwah dan berbagai macam. Tetapi kalau ditelusuri sanad dari hadis itu, maka jelas bahwa hadis itu tidak dalam kategori sahih. Bahkan tidak sedikit ulama mengatakan hadis ini maudhu'. Tetapi maknanya, dalam makna kegembiraan, urusan diharamkan dari neraka hanya karena kegembiraan, tunggu dulu. Nah, tentu tidak begitu makna hadis. Nabi tidak mungkin di dalamnya hanya dengan sebatas gembira saja kemudian neraka menjadi haram menyentuh tubuh orang itu. Jadi dari sisi makna juga ada masalah, dari sisi sanad bermasalah. Tetapi kegembiraan bulan Ramadan benarkah? Iya. Sebagai wujud dari apa? Dari iman yang ada di dalam hati kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada Al-Quranul Karim. Keyakinan itulah yang membuat kita bergembira. Apa dalilnya? Di dalam surat Yunus ayat 58. Apa bunyinya? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu
huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itulah hendaknya mereka bergembira. Jadi bergembira karena apa? Karena fadlullah wa rahmatuhu, karena karunia Allah dan rahmatnya. Jadi itu dalil, bukan hadis man fariha bi qudumi Ramadan, karena hadis itu tidak sabit, tidak ada sanadnya yang bisa dipertanggungjawabkan, karena itu tidak menjadi hujjah. Di alasan kegembiraan jelas di dalam Al-Quran. Ayat ini cukup untuk menjadikan kita gembira dengan kehadiran Ramadan. Kenapa? Karena keutamaannya, kemuliaannya, rahmat yang dijanjikan oleh Allah di dalamnya tidak bisa diingkari oleh siapapun. Nah, karena itu ayat ini tepat untuk menjadi alasan kegembiraan kita. Apa kata Allah? Katakanlah dengan karunia Allah, bifadlillah wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan itulah, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Dzalika khairun, huwa khairun, yang demikian itu khair, lebih baik, mimma yajma'un, dibandingkan dengan apa yang mereka himpun berupa harta dan materi duniawi selama ini. Ini alasan kegembiraan, karena ada karunia Allah dan rahmat Allah. Tapi ingat, rahmat dan karunia Allah itu baru mendatangkan kegembiraan kalau kita imani adanya. Kita imani adanya. Sebab kenapa? Rahmat dan karunia itu janji, dijanjikan oleh Allah. Contoh, ampunan dosa, takwa, masuk dari pintu rayyan, memangnya kini diterima tuh. Ampunan dosa, keyakinan. Kan tidak ada WA datang ke kita, dosa Anda sudah dicoret sekian persen. Tidak ada. Masuk dari pintu rayyan, kapan itu? Nanti. Masuk surga, kapan itu? Nanti. Orang yang mau masuk surga ini pun sekarang tidak ada yang mau masuk. Kenapa? Karena syaratnya mati dulu. Siapa yang mau masuk surga sini? Sekarang? Oh, nah. Masuk surga mau, mati tidak mau. Padahal masuk surga itu harus mati dulu. Jadi semua karunia dan rahmat itu, di mana kita bisa jadikan itu sebagai alasan kegembiraan? Ketika dia menjadi apa? Menjadi keyakinan kita, dibenarkan oleh iman kita. Kalau iman tidak membenarkan, pernah tak mendengar orang yang menganggap surga, janji-janji yang disampaikan ulama ni halusinasi saja? Ada kan tokoh negeri ini dulu, mudah-mudahan dia diberi hidayah oleh Allah sebelum akhir hayatnya. Nah, karena dia tidak imani. Kalau dia beriman, baru dia akan senang mendengarkan ini. Nah, karena itu, qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Berarti apa? Ini baru bisa diterima oleh orang sebagai alasan, fabidzalika falyafrahu, dengan itulah mereka hendaknya bergembira kalau mereka meyakini kebenaran rahmat dan karunia itu. Ya. Tapi kalau mereka sangsi atau tidak yakin, tidak muncul kegembiraan.
Jadi kalau ditanya orang, apa yang bisa mendatangkan kegembiraan di dalam diri seorang muslim ketika Ramadan menghampir? Karena imannya dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang datang beriring dengan kehadiran bulan Ramadan. Itu alasannya. Nah, dari sana baru kita tahu mengapa di dalam ayat 183 surah Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman. Padahal kalau kita kaji di dalam ilmu fikih, syarat kewajiban seseorang menjalankan suatu perintah syariat, syaratnya kan kalau dia kaji fikih nanti kan ada syarat wajib, kemudian ada rukun, kemudian ada sunnatnya, begitu. Syarat wajib itu maknanya apa? Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada diri seseorang sehingga kewajiban itu melekat atau menjadi beban tanggung jawabnya. Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada diri seseorang sehingga beban syariat itu sah melekat di pundaknya atau terletak di pundaknya untuk harus dia tunaikan. Ada syarat-syarat. Ya, biasanya ulama membagi dua kategori. Yang pertama namanya syarat akli, yang kedua namanya syarat syar'i. Ada yang membagi begitu, ada yang tidak membagi. Syarat akli itu ada dua biasanya. Yang pertama baligh, yang kedua berakal. Siapa yang wajib salat? Baligh, berakal. Itu syarat. Jadi kalau orang belum baligh, wajib tidak salat? Tidak. Tetapi kenapa dia harus disuruh salat? Yang wajib adalah orang tuanya wajib menyuruh anaknya. Itu wajib. Jadi kalau anak tidak salat, berdosakah anak tadi? Tidak, karena dia tidak meninggalkan kewajiban. Tapi kalau orang tuanya tidak menyuruh anaknya salat, berdosakah orang tuanya? Iya. Kenapa seorang anak yang belum baligh tidak berdosa ketika mereka tidak salat? Karena mereka belum memenuhi persyaratan dibebani dengan kewajiban syar'i. Tetapi mereka mesti disuruh oleh orang tuanya untuk salat semenjak umur 7 tahun. Itu perintah kepada orang tua. Jadi kewajiban itu melekat kepada orang tua memerintahkan anak. Umur 10 tahun bahkan perintah itu semakin keras, di mana orang tua diberikan izin untuk menegur, melakukan tindakan disiplin terhadap anaknya, bahkan sampai memukul, tapi bukan menangani. Melecutnya bukan dengan lecutan yang membekas, apalagi membuat cacat. Itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi toleransi untuk meninggalkan salat. Tapi bagi anak tersebut secara personal dia belum memenuhi syarat, belum cakap hukum. Kalau dalam bahasa hukum, dia belum lagi memenuhi syarat untuk dihukum. Kenapa? Karena belum baligh. Baligh itu apa? Baligh itu adalah alamat
dari nadaj, dari matangnya nalar akal seseorang. Jadi di dalam Islam akal ini menjadi pertimbangan penting. Karena itu jangan diamu awak diajak orang menyampakkan akal awak. Bahagamu mesti berakal. La dina liman la aqlalah. Tidak ada agama untuk orang tidak punya akal. Karena itu jangan ditanya agama ke orang gila. Akal itu gantungan taklif. Di akal itulah bergantung beban syariat itu. Kalau akal hilang dari seseorang, beban syariat tidak melekat kepadanya. Itu di dalam hadis sahih Nabi katakan, rufi'al qalamu an salas. Qalam diangkat, artinya qalam tidak bergerak mencatat perbuatan 3 orang. Kata Nabi, apa itu? Yang pertama, anis sabi hatta yahtalima. Dari anak kecil sampai dia bermimpi, sampai dia balik berakal. Anak kecil, jadi tidak dicatat perbuatan maksiat dia sebagai suatu sebab dia mendapatkan dosa atas itu. Tidak ditulis. Rufi'al qalam. Yang kedua dari siapa? Anin naimi hatta yastayqidha. Dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Dan camih na ibu-ibu, kalau apa-apa kau sedang berasian, jatuhan talak cian yang salah. Talak orang lalok tu. Rufi'al qalam. Yang ketiga apa? Anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Maknanya apa? Kenapa ketiga orang ini tidak bersangkut kepadanya beban syarak, tidak dicatat sebagai pelanggar aturan kalau mereka melakukan hal itu? Tapi hati-hati, bukan berpura-pura gila. Kau gilo yo mana kau? Nah, kenapa? Karena mereka tidak punya timbangan untuk memahami petunjuk syariat. Jadi tidak matang. Tidak ada ukuran bagi mereka untuk melihat. Sehingga tidak cukup alat untuk memahami petunjuk syarak. Orang Islam itu mesti cerdas. Jangan namanya jadi otak-otak orang. Kenapa? Karena agama kita itu menghormati keberadaan akal sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itulah makanya akal balik 2 ini menjadi syarat kewajiban, termasuk puasa. Terus kenapa anak-anak kecil kita suruh berpuasa? Itu ta'widan lahum. Itu pelatihan atas mereka supaya mereka terbiasa menjalankannya. Di samping itu, amal soleh yang mereka perbuat, nah ini rahmat Allah, menjadi simpanan pahala bagi mereka. Jadi amal soleh mereka dicatat, tapi kemaksiatan mereka tidak dicatat. Nah karena itu, sebagai wahana untuk melakukan terbiah pembinaan kepada anak, latih mereka berpuasa semenjak kecil, sehingga akhirnya ketika kewajiban sudah melekat kepadanya, tidak ada lagi rasa sulit dan berat ketika mereka memikul. Makanya ada orang bertanya dahulu, apa tidak berlebihan tuh orang tua memberi pakaian berhijab kepada anak-anak, taman kanak-kanak bermacam, kan mereka belum balik berakal. Mengadi jilbab-jilbab anak-anak TK itu tuh, saya katakan itu dalam rangka terbiyah, dalam rangka pembinaan. So kalau tiba saja dikasih kerudung,
kan susah. Walaupun kerudung tu tak sampai 1 kilo. Tapi bagi orang tertentu berat sekali. Nak nangis lah, nak gata-gata lah, nak berbagai macam lah. Sehingga banyak pula sampo khusus untuk hijab, berbagai macam. So, hado saja halangan ni. Belum lagi barik pandangan orang. Tapi kalau sudah terbiasa, terlatih, mereka akan menjadi nyaman saja ketika memakai. Jadi betul, praktek pendidikan itu tidak dimulai dengan formalitas program pendidikan, tapi dimulai oleh orang tua bahkan sebelum anak lahir, bahkan sebelum terjadinya pernikahan. Jadi kalau orang bicara pendidikan anak pranatal, maka semestinya kalau orang faham, mereka menemukan dalam Islam pendidikan anak itu bukan pranatal tapi pranikah. Balu cara melatih anak, mendidik anak sebelum menikah. Babayo tu buyan. Orang punya anak sebelum menikah tak boleh don. Maknanya apa? Kata ulama, kalau kamu ingin mendapatkan zurriyah salihah, maka pilih-pilihlah yang menjadi calon. Itu bagian dari pendidikan. Calon ibu anak-anakmu, wahai laki-laki yang belum menikah. Yang sudah menikah, perbaiki saja yang ada itu dulu. Kemudian bagi wanita, pilih-pilihlah laki-laki yang menjadi suamimu. Itu nanti menjadi ayah anak-anakmu. Cuma kan persoalannya sekarang kita kan digeser oleh petunjuk syariat kepada petunjuk filem India. Itu masalahnya. Kenapa? Rumah tangga berdasarkan cinta. Memangnya rumah tangga berdasarkan cinta? Kalau menurut filem India, yo. Kalau menurut syariat, ada tak di dalam syariat disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwa rumah tangga itu dibangun di atas hub? Walaupun kata hubbun itu muncul di dalam Al-Quran, Allah yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang yang bertaubat, Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Tetapi ada tak Allah menyebut hub itu, cinta itu dalam hubungan sepasang suami isteri? Tidak ada. Coba cari dalam Al-Quran, tidak akan ketemu. Tapi Al-Quran menyebutkan apa? Mawaddah, rahmah. Nah, mawaddah dan rahmah itu lebih luas dibandingkan hub. Sebab cinta itu bisa naik dan bisa hancur ke bawah. Kalau rumah tangganya dibangun dengan cinta, taniayu orang pengindalan agama. Begitu, ketika cinta itu terjatuh, hancur berkeping-keping, talak keluar. Itu makanya Allah bingkai rumah tangga itu dengan mawaddah wa rahmah. Mawaddah itu lebih luas dibandingkan dengan hub, dengan cinta itu. Hub itu bahagian dari mawaddah. Tapi kalau ada cinta akan lebih rancak, bagus itu, lebih baik. Tapi tidak cinta saja yang menjadi alasan membangun rumah tangga. Itu makanya ada seorang laki-laki mengadu ke Umar bin Khattab, dia tidak suka dengan istrinya, dia ingin mentalak istrinya. Kata Umar, kenapa? Ana la uhibbuha, saya tidak cinta lagi. Waihak, kata Umar, celaka engkau wahai laki-laki. Akullal buyut, apakah setiap rumah tangga tubna 'alal hub, dibangun di atas cinta? Karena ke mana rahmah? Di mana perlindungan? Jadi membangun rumah tangga jangan ala film India itu. Dalam petunjuk syariat, mawaddah wa rahmah. Kita sering sebutnya samawa, sama sakinah, mawaddah wa rahmah.
Itu lebih luas dari itu. Jadi kalau toh cinta itu kadang-kadang dia naik turun ya. Kadang-kadang melambuang menanya. Kadang-kadang turunnya, kadang tampilnya ke batu. Nah, sudah matinya hidup lo balik. Ya begitulah cinta. Karena dia dekat-dekat dengan hawa, dengan syahwat dan berbagai macam. Jadi dia tidak konstan. Cinta itu naik turun. Nah, ketika dia hancur, rumah tangga tidak akan hancur. Kenapa? Selama itu mawaddah, ada yang lain. Ada hibah, ada memikirkan anak, ada memikirkan kekerabatan. Itu bingkai mawaddah semuanya itu. Mana yang luas cakupan dari tuntunan syariat Islam dibandingkan tuntunan film. Berubahlah tu, jangan tontonan menjadi tuntunan. Masalah mau kukan indah, tontonan jadi tuntunan. Boleh film-film Indonesia. Entah apa-apa seisi. Nak ketik kadang diajarnya macam-macam. Nah, kita lanjutkan. Ini kemana-mana saja pergi kita. Nah, jadi kegembiraan itu dibangun di atas karunia, dan karena kita beriman dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu, makanya para ulama katakan, dengan apa Ramadan ini akan kita raih? Kalau kita ingin fadl, ingin karunia, ingin janji-janji Allah, tidak cukup hanya modal keislaman. Itu catatan penting. Tidak cukup. So, kenapa? So, kalau hanya modal keislaman menjalankan ibadah, yang kita dapat ada dua. Yang pertama, gugurnya kewajiban. Tadi kan jadi syarat kan? Syarat orang melakukan, wajib melakukan puasa Islam. Itu syarat syar'i namanya. Syarat aklinya sudah tadi, balik berakal. Ini kalau ada orang tak puasa, nah perlu buat pereso syarat aklinya dulu. Mungkinnya pejakete. Oh, indaknya lah gadang buya. Mungkinnya kurang akal. Itu makanya tak wajib ni. Kalau tidak, berarti dia durhaka. Itu syarat akli. Kemudian ada syarat syar'i. Syarat syar'i itu apa? Satu, ayyakuna musliman. Dia muslim, Islam. Itu syarat. Yang kedua apa? Qudrah. Punya kemampuan untuk melaksanakannya. Sebab kalau tidak mampu, 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau dia tidak sanggup, maka fidyah dibayarkan. Kan begitu? Qudrah. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah ayyakuna hadiran. Dia hadir, mukim. Seorang dalam keadaan bermusafir, tidak melekat kewajiban pada dia waktu itu. Walaupun dia kalau berpuasa, wa antasumu khairun lakum. Nah, ini syarat syar'i namanya. Kalau ada orang tidak mau puasa, periksa ini. Syarat aklinya lengkap tak? Nak keteknya, ondaknya lah gadang, berarti terpenuhi. Yang kedua, akalnya sehat, lainnya tak gilo-gilo. Ya sudah, berarti terpenuhi. Islam tak dia? Ya. Kemudian apa lagi? Mampu dia? Mampu mana? Kemudian apa lagi? Bermusafir? Ndaknya keliang-keliang rumah saja. Ya sudah, begitu berarti terpenuhi syarat wajib berpuasa. Orang yang wajib atasnya berpuasa, terpenuhi syarat itu, kemudian sengaja tidak melakukan puasa, ada dua kategori. Yang pertama, tidak melakukan puasa karena malas. Karena malas mengakui kewajibannya. Orang ini adalah muslim yang durhaka, wa qadir takaba, orang itu telah melakukan satu perbuatan dosa besar. Itu kalau dia tinggalkan dengan sengaja, dengan mengakui kewajibannya tapi malas dia melakukan. Orang ini adalah orang yang durhaka dan melakukan dosa besar karena meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur. Kategori kedua, apabila dia meninggalkan puasa itu juhudan, mengingkari kewajibannya,
maka ketika itu dia murtad dari Islam. Dia ingkari kewajiban yang sabit, yang tetap di dalam syariat, tidak ada ikhtilaf padanya, ma'lum fid din bidarurah, suatu yang mudah diketahui, menjadi pengetahuan umum. Tak perlu pula orang bertanya kepada ulama tentang kewajiban puasa. Kemudian dia ingkari kewajiban itu, dia tidak lakukan. Jadi orang yang meninggalkan puasa dengan mengingkari wajibnya puasa, itu mengakibatkan dia murtad dari Islam. Ijma' ulama dalam hal itu. Nah, bagi orang yang murtad itu nanti ada hukumnya. Kalau di dalam syariat Islam, hukum yang murtad jelas. Bagaimana dengan orang yang malas? Di dalam hukum Islam, orang yang malas berpuasa berhak pemimpin muslim, kalau memang dia ulil amri sebenarnya, untuk memperingatkan orang itu, dan kalau berketerusan juga berhak untuk ditangkap dan dipenjara. Di dalam syariat Islam dibolehkan. Atau makanya mengecen ulil amri itu jangan mudah saya. Suanta ulil amri, suanta ulil amri. Ada sebagian yang mudah saja mengatakan pemerintah ini ulil amri, kalau mau mengecen antayun tindak. Kadang ulil amri kau ketika kau meminta kau jadi ulil amri. Ketika kau menuntut keadilan, ini bukan negara Islam. Ulil amri tapi tidak berkomitmen menjalankan petunjuk syariat. Itu kurang ulil amrinya tu. Nah, ulil amri dan kurang kau tidak bisa diperlakukan seperti ulil amri dan penuh syaratnya. Itu konsepnya begitu. Karena itu berhak untuk dikritik, berhak untuk dipertanyakan, berhak untuk diprotes. Kenapa? Karena kepatuhan kepada penguasa seperti itu sangat erat dengan apa? Dengan timbangan maslahah dan mudarat. Kalau dia berlaku zalim atau memudaratkan umat, berhak umat Islam untuk mengatakan kami tidak setuju. Seperti sekarang yang heboh-heboh, KUA mau dijadikan KUA semua agama. Kalau saya ditanya, saya tidak setuju. Nah, orang kan bertanya, kalau tanya biar Gus Rizal jadi tidak setuju, nyo tidak setuju, sesialah gitu. Ini kan orang kan begitu supaya jangan mendengarkan alasan. Kenapa alasannya? Yang pertama, sampai hari ini mungkin masih tertulis di profil Kementerian Agama itu. Buka webnya, latar belakang berdirinya Departemen Agama. Departemen Agama itu berdiri karena penghargaan kepada umat Islam, tokoh-tokoh Islam yang berlapang dada, tidak lagi menuntut adanya 7 kata. Itu ingat itu historisnya. Ketika Bung Hatta mencoba meyakinkan tokoh-tokoh Islam jangan bersekukuh juga untuk mempertahankan 7 kata, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang ada di dalam Piagam Jakarta itu, dalam proses yang panjang, akhirnya tokoh-tokoh umat Islam berlapang dada, baiklah akhirnya diganti dengan usulan Bung Hatta ketuhanan yang Maha Esa. Maka menghargai sikap kenegarawanan itu, kebangsaan itu, nah itulah Kementerian Agama. Ada kok di dalam webnya, tidak tahu sekarang dirubahnya, tidak tahu, tapi saya ada screenshot. Nah, masih ada. Itu latar belakangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, suatu kebijakan publik, ya, sejauh yang saya ketahui,
Itu berlandaskan kepada dua. Yang pertama menjalankan peran dan fungsi. Yang kedua adalah melihat kebutuhan dari masyarakat. Peran dan fungsinya tidak hanya dimonopoli oleh Kementerian Agama dalam melayani umat beragama ini. Selama ini pencatatan pernikahan orang-orang non-muslim sudah dilakukan oleh negara. Walaupun bukan Kementerian Agama, tapi Kementerian Dalam Negeri dengan catatan sipilnya. Dan tidak ada masalah. Tidak kita dengar ada komplain. Nah, terus kenapa dibuat-buat begini? Itu nan indak gata nan bagawi namanya tuh. Jadi perangai pejabat hari ini banyak begitu. Melontarkan masalah, membuat orang heboh, setelah itu baru dijelaskan. Kalau saya katakan banyak pejabat-pejabat sekarang yang tidak punya rahmah, hibah kepada rakyat. Suku nak membuat orang bertangkar, menggulirkan suatu masalah, kemudian orang heboh bertengkar, kemudian dia senyum-senyum saja, kemudian tidak begitu maksud saya. Ini apa ini? Pemimpin tidak membawa ketenangan dan kedamaian. Kalau diusulkan, kalau bolehlah saya mengusulkan, saya minta berhenti saja itu. Tidak ada gunanya itu. Yang seperti itu. Apa lagi alasannya? Karena dia adalah untuk umat Islam. Karena itulah makanya KUA itu berada di bawah Dirjen Bimas Islam. Ya, Bapak dan Ibu kalau tanya kawan-kawan Kemenak, di mana beradanya KUA itu? Di bawah Dirjen Bimas Islam ke bawah. Karena itu mereka mengurus umat Islam. Nah berarti kita diskriminatif dong, pakai mayoritas minoritas? Tidak. Mayoritas dan minoritas itu kalau dipetakan untuk membuat kebijakan, bukan diskriminatif. Mayoritas dan minoritas itu baru dia diskriminatif kalau untuk apa? Untuk menzalimi. Baik menzalimi orang yang minoritas maupun tirani terhadap mayoritas. Tidak boleh. Keduanya dilarang. Agama melarang. Kenapa? Mayoritas minoritas perlu. Contohnya, kita ambil contoh sekarang. Bapak dan ibu-ibu kita minta, ayo bapak dan ibu-ibu kumpulkan bantuan. Ada saudara kita di kampung itu sedang dalam keadaan kena musibah. Apa bantuannya Bu ya? Kalau tanya begitu, wah kumpullah pakaian, mungkin pakaian mereka tertimbun macam. Mesti ibu-ibu bertanya, tu banyak warganya produksi itu laki-laki. Jangan cerita mayoritas dan minoritas. Tu anak dikirim Sarawak atau Orok. Jadi tidak semua bicara mayoritas minoritas itu haram. Kemudian toleransi itu tidak usah dibawa-bawa ke ranah-ranah yang bersifat ubudiyah, ibadah dan akidah. Perkara nikah bagi umat Islam bukan hanya perkara muamalat, itu perkara ibadah. Jadi tidak usah diam. Kemudian dari catatan sejarah, karena itu dahulu untuk umat Islam. Coba bapak dan ibu-ibu cari tahu. Banyak betul kantor-kantor, bukannya kantor Kementerian Agama. Kantor KUA itu banyak yang berasal dari tanah wakaf umat. Tanah wakaf umat Islam. Nah sekarang mau dipakai dengan cara begitu, boleh tanah wakaf untuk itu? Tidak benar. Nah, jadi daripada membuat masalah, hentikan saja keputusan itu. Atau berhenti saja menterinya. Itu lebih baik daripada terus heboh. Jadi ulil amri tidak hanya sebatas dia beragama Islam, tapi ulil amri itu menjalankan ketentuan syariat. Itu makanya kalau ulil amri yang benar, kalau ada orang tidak berpuasa itu boleh ditegur. Akan ada pula yang mengatakan, wah kan tidak ada pemaksaan dalam beragama. Kalau itu yang dikatakan orang, katakan kepadanya, Anda salah pasang ayat. Itu terompa di kapalo balakian itu namanya itu. La ikraha fid din itu kandungan ayat itu tertuju kepada orang yang belum memeluk Islam. Jadi larangan kepada umat Islam untuk memaksa orang di luar Islam masuk ke dalam Islam. Itu makna ayat. Bukan berarti di dalam Islam tidak boleh dipaksa.
Kalau sudah ada di dalam Islam, di situ ada kewajiban, di situ ada yang sunnah, di situ ada larangan, dan di situ ada hak untuk dipaksa melakukan ini, dipaksa meninggalkan ini. Jadi kata la ikraha fid din tidak berlaku itu kepada orang yang telah ada di dalam Islam. Jadi aneh cara berfikir hari ini. Kenapa ini saya katakan di awal sebelumnya Ramadan? Karena selama ini bergeser cara berfikir. Bukan hormati orang yang berpuasa sekarang ini. Apa semboyan yang ada sekarang? Hormati orang yang tidak berpuasa. Iya kan? Ketika Majelis Ulama menghimbau tutup kedai-kedai di bulan Ramadan, apa alasan sebagian pemerintah? Saya dengar itu, ya kita harus toleransi, ya kita hormatilah orang yang tidak puasa itu. Itu bukan alasan orang di Jakarta saja. Alasan di Sumatera Barat saya pernah juga ada pemerintah daerah yang ngomong begitu kepada saya. Muslim juga itu. Heran saya. Tiap sebentar cerita ABSSBK. Ini tahu enggak apa dari ibu? Sekarang sedang ada Miss-Missan, Miss Indonesia. Bapak dan ibu coba pantau itu utusan Sumatera Barat, tak berbaju kateh itu. Mana pemerintah daerah yang katanya undang-undang provinsinya sudah tertulis di situ ada syarat-syarat di kitabullah. Membuat malu saja itu. Saya kirim pesan ke Dinas Kebudayaan, siap Buya. Saya minta juga Bondo Kanduang untuk bicara. Rupanya Bondo sudah WA juga. Tidak di dinas ini, ke dinas sana. Memangnya pemerintah ini tidak satu kesatuan nih. Itu ABSSBK tuh. Malu tak bapak dan ibu-ibu? Miss-miss itu sebenarnya tidak perlu juga bagi kita. Nah, sudah tidak perlu dibuat seperti itu. Wakil Sumatera Barat, ketiak berjamu, dado terbuka. Nah, negarinya berasal dari negeri yang berlandaskan falsafahnya adat bersandi, syarak bersandi kitabullah. Maka dia suruh mungku tu. Nah, tapi alasannya apa? Nanti pariwisata lah, moderasi lah, toleransi lah. Segala nasi basi dibawanya semua. Nah, kalau sudah marah kita begini, mentik disiarkannya, Buya itu radikal. Nah, begitu rumitnya memperjuangkan Islam di tengah umat Islam sendiri. Malu kita. Lumayan juga Aceh berhijab berbagai macam, walaupun tidak kegiatan seperti itu tidak bisa pula kita label syar'i itu. Tapi setidaknya budaya mereka tertampil, kita tidak. Berhijab tidak. Pakaian, naudzubillah. Saya tidak tahu, masih ada tidak sensitivitas para pemimpin di negeri ini, mulai dari gubernur sampai ke tingkat wali negari. Nah, kalau indaklah mati raso namanya. Tampilan Sumatera Barat dibuat seperti itu. Kalau tidak kita yang utus, tarik itu. Protes. Kami tidak akui itu. Tidak benar. Malu kita. Mau bagaimana lagi? Nah, tapi setiap saat kita ingin dipandang orang sebagai seorang Muslim. Jadi kembali kita ke konsep puasa. Apakah orang yang tidak puasa berhak untuk ditegur? Jangankan ditegur, dipenjara pun berhak.
Makanya ada di dalam fikih, kalau ada orang tidak berpuasa, diperingatkan, terus dia membandel tidak melakukan puasa, maka ulil amri berhak untuk menahannya, memenjarakannya, dan dia tidak diberi makan siang hari, hanya diberi makan waktu bersahur dan waktu puasa, waktu berbuka. Nah, sekarang apa alasan untuk menghormati orang yang tidak puasa? Bahkan kita sudah katakan dahulu, kalau di rumah makan yang itu perlintasan, kaum musafir silahkan, tapi tidak dengan memukakan, memperlihatkan dan mempertontonkan, agar dihormati orang yang sedang menjalankan ibadah dan menghormati apa yang menjadi ketentuan syariat bagi umat Islam. Tetapi di pasar dan berbagai macam, yang di situ orang yang banyak mukim dan sebagainya, ya, kalau kan ada yang tidak berpuasa, tidak boleh, silakan di rumah dia untuk makan dan minum. Mengapa dia harus ke pasar? Jadi konsep yang tepat di dalam syariat menghormati orang yang beribadah. Nah, orang yang tidak beribadah itu keluar dari konsep umum. Prinsip dasarnya mereka memenuhi kebutuhan mereka, bukan orang bersama memfasilitasi mereka. Nah, jadi sekarang konsep hormati orang tidak puasa itu satu apa? Yang pertama adalah banyak tokoh-tokoh umat yang berkuasa takut dicap intoleran karena menjalankan perintah agama. Itu satu. Yang kedua alasan bisnis. Itu saja pertimbangannya. Nah, jadi kewajiban di dalam syariat, apabila seseorang telah masuk ke dalam Islam, dia berhak untuk dipaksa melakukannya. Jadi yang terus bagaimana memahami la ikraha fid din? Makna itu tertuju kepada umat Islam, jangan memaksa siapa? Orang yang belum berada di dalam Islam. Ini bukan larangan memaksa orang yang telah ada dalam Islam. Itu ibu-ibu disuruh melecut anak umur 10 tahun tidak salat. Kan tidak berlaku la ikraha fid din di situ. Kenapa? Karena dia muslim. Ada orang yang menjual minuman keras, kemudian disita, dicegah, ditangkal, dilarang. Tidak berlaku la ikraha fid din di situ. Kenapa? Karena orang itu telah beragama. Nah, anehnya dalam kehidupan ini, kita terus mempersoalkan kalau di dalam beragama orang disuruh, dilarang. Tapi di dalam yang lain kita terima. Apa contoh? Masuk orang satu organisasi, dia lakukan pelanggaran terhadap organisasi. Apa sikap pengurus? Lakukan rapat. Berdasarkan pelanggaran ini dan itu, maka diputuskan si fulan dicabut kartu keanggotaannya. Terjadi tidak itu? Bisa tidak kita terima? Ya bisa. Kenapa? Ya dia melanggar. Tapi anehnya tiba di agama tidak diterima orang. Nya tetap dalam Islam yo, walaupun kerajaannya tidak sesuai agama Islam. Kalau ada orang Islam menetapkan ini orang ini sudah keluar sebenarnya dari Islam, itu Muslim radikal tuh. Jadi cara berpikir orang ini dikacau. Kan kacau jadinya. Dalam organisasi saja, di dalam aturan-aturan yang kita buat, kalau melanggar berhak untuk dihukum, berhak untuk ditegur, berhak untuk dikeluarkan. Tapi kalau Allah tidak berhak. Ini manusia sombong, betul. Yang diletakkan oleh ulama hukum, ini orang meninggalkan puasa dengan ingkar, dia murtad dari Islam. Ulama yang dituduh radikal. Padahal itu hukum Allah. Ini orang tidak melakukan kewajiban, penguasa berhak untuk menegurnya, mencegahnya. Itu ketentuan hukum syariat Allah.
diambil oleh ulama dari petunjuk syariat. Tetapi kita tidak terima. Nah, makanya perlu dipertanyakan apa dulu keislaman. Benar tidak? Redha kita tidak dengan Islam ini. Jangan-jangan hanya sekedar zikir saja. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yobana. Itu pertanyaannya itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi persiapan iman ya, perlu untuk apa? Untuk kita mendapatkan fadlun. Kalau hanya bermodalkan Islam, kita dapat dua itu. Apa tadi? Gugur kewajiban yang pertama. Yang kedua apa? Mendapatkan imbalan amal, pahala. Itu yang kita dapat. Tapi di bulan puasa tidak hanya pahala yang dijanjikan, tapi fadlun, karunia, melebihi dari upah yang kita lakukan. Bapak dari ibu kan pernah mendengarkan hadis bahwa apapun amal anak Adam yudha'af lahu, dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700, sampai 700 kali lipat. Itu rumusnya itu. Satu amal kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang melakukan amal kebaikan mendapatkan 10 semisalnya, berarti 10 kali lipat. Kemudian tentang sedekah, perumpamaan imbalannya kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, berarti 700 kali lipat. Kemudian datanglah apa? Siam, puasa. Nah, puasa tidak masuk dalam rumus itu. Illa siyam, kecuali puasa. Ana ajzi bih, akulah yang membalasinya. Kan begitu. Berarti tidak masuk dalam 1/700. Nah, kalau Allah janjikan seperti itu dalam keyakinan kita, kalau Allah menjanjikan dia yang membalasi langsung karena puasa untuknya, maka dia akan menjadi awfar, lebih banyak, lebih sempurna, lebih utuh dibandingkan bilangan 1 sampai 700 kali lipat itu. Itu konsepnya. Nah, itu upah yang dilipat gandakan. Nah, sedangkan untuk puasa ada fadlun, ada rahmah, ada karunia yang melebihi dari upah amal. Apa itu? Taqwa. Satu. Taqwa itu bukan sekadar upah amal. Taqwa itu karunia Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, di mana derajatnya berada pada posisi yang terhormat di sisinya. Nah, apakah meraih takwa, meraih ampunan atas dosa-dosa yang lalu cukup dengan modal keislaman? Saya katakan tidak cukup. Modal harus ditambah. Modal apa? Modal iman. Modal iman. Nah, dari mana kita tahu itu? Ada pertanyaan seorang jamaah. Pertanyaannya bagus. Buya, ketika saya baca surah Al-Baqarah ayat 183 itu, bunyinya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ketika saya baca fikih, dan Buya juga katakan bahwa syarat orang wajib berpuasa itu Islam, tidak iman. Karena iman bisa jadi belum ada pada diri orang yang telah berislam. Saya katakan benar. Dan itu ada dalam surat Al-Hujurat ya. Ketika orang-orang Arab Badui datang mengatakan amanna, qalatil a'rabu amanna, kami telah beriman. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu, katakan Muhammad, kamu sekalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi cukup katakan dahulu kami telah Islam.
Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum masuk lagi ke dalam hati kamu sekalian. Tetapi dengan Islam itu, wa in tuti'ullah wa rasulah, kalau kamu taat kepada Allah dan Rasul dengan Islam kamu, walaupun iman belum ada dalam hati, la yalidkum min a'malikum syai'a, tidak akan dikurangi sedikit pun amalmu oleh Allah. Pahala amalmu tidak akan kurang. Itu pertanda bahwa ada orang beramal dengan modal Islam dan ada orang yang beramal dengan modal iman. Tapi dalam ayat ini dikatakan diwajibkan puasa, tetapi awal ayat diseru oleh Allah orang-orang yang beriman, sedangkan yang wajib berpuasa telah dimulai dari orang-orang yang telah Islam. Dan ini diperkuat oleh hadis sahih. Nabi SAW berpesan kepada da'i beliau, kepada utusan beliau Muaz bin Jabal. Apa kata Nabi? Engkau datang kepada orang yang banyak di antara mereka ahlul kitab. Karena itu awal ma tad'u, awal dakwah yang engkau sampaikan, ud'uhum, seru mereka kepada apa? An tu'mina ayyuminu billah, agar mereka beriman dengan Allah, wala yusriku bi syai'a, kemudian wa yu'min, dan beriman dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dakwah pertama. Fa in ajabu, kalau mereka memenuhi seruanmu, menerima dakwahmu untuk yang satu itu, maka qul lahum, katakan kepada mereka bahwa Allah memfardukan atas mereka salat 5 waktu. Kalau mereka penuhi itu, maka katakan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka berpuasa di bulan Ramadan. Berarti dengan Islam saja seseorang sudah ada kewajiban berpuasa. Nah, pertanyaannya, kenapa di dalam ayat 183 bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan orang-orang Islam yang diseru, tapi orang-orang beriman? Ya kan, balik juga pertanyaan. Nah, bagaimana kita menjawabnya itu? Jadi PR. Nah. Jadi sebenarnya ayat itu kan nyambung gitu. Terus kata ya ayyuhalladzina amanu itu baru bisa kita fahami ketika kita membaca penutup ayat. La'allakum tattaqun. Orang yang menjalankan kewajiban dengan Islam saja sulit untuk sampai ke tingkat takwa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat petunjuk kepada kita. Kalau kamu ingin menjangkau ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah itu, maka jalankanlah kewajiban ini dengan keimanan. Nah, ayat ini senada dengan hadis. Ada hadis yang seirama dengan ayat ini. Ketika seseorang ingin mendapatkan keutamaan berpuasa berupa ampunan atas dosa yang lalu, apa yang diminta sebagai syarat oleh Nabi? Iman atau Islam? Iman. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Iman. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman, tidak sebatas Islam saja, bukan sebatas ini kewajiban kita saja, tapi dengan iman kita bahwa ibadah ini mengantarkan kita ke derajat yang mulia di sisi Allah, mendapatkan janji-janji yang merupakan karunia anugerah Allah Subhanahu wa taala. Iman itu yang dibangun. Nah, karena itu ketika kita berbicara tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, apa yang akan kita persiapkan? Yang kita persiapkan adalah kadar keimanan. Tingkatkan iman dengan syariat Allah. Buat syariat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan keutamaannya, iman dengan hikmah yang ada di dalam, iman dengan janji-janji. Makanya itu harus dikaji satu persatu.
Jadi mari kita tingkatkan modal puasa kita dari Islam kepada iman. Nah, jadi yang pertama tadi kita sambut dia dengan kegembiraan. Kegembiraan yang dimaksud itu adalah kegembiraan karena semakin mendekatnya karunia dan rahmat. Itu alasannya, itu yang pertama. Tentu menyambut kegembiraan itu tidak dengan bermaksiat, tapi dengan taat. Nah, itu makanya sebelum Ramadan ada puasa di bulan haram, bulan Rajab. Ada puasa di bulan Sya'ban, diperbanyak. Jadi menyambutnya dengan taat. Kegembiraan menyambut Ramadan ekspresikan dengan ketaatan kepada Allah menurut tuntunan syariatnya. Yang kedua apa? Tambah modal amalan kita dengan iman. Tidak cukup kita hanya menjalankan ini karena kita Muslim. Kalau kita ingin mendapatkan karunia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Nah, setelah dua ini difahami, di mana kita akan dapat ini? Ketaatan ini bisa dilakukan. Di mana kita akan dapat petunjuknya? Iman ini bisa ditingkatkan. Ya di majlis ilmu, tak mungkin di tepi danau. Tak mungkin dalam tengah air dah. Itu makanya sambut Ramadan dengan majalis ilmu, dengan majlis-majlis ilmu. Saya himbau, wahai pengurus-pengurus masjid, wahai organisasi-organisasi Islam, ajak umat menyambut Ramadan dengan membekali diri mereka dengan ilmu, supaya bisa mereka mengekspresikan kegembiraan mereka dengan taat dan bisa meningkatkan modal puasa mereka dengan iman. Majlis ilmu bukan mencabur ke petang air berami-rami. Tak dapat itu di sana. Karena itu setiap akan ada momentum-momentum begitu, maka umat Islam harus menyibukkan diri dengan membekali diri dengan ilmu, pengetahuan, petunjuk syariat dalam hal itu. Kan itu yang dikatakan oleh ulama, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum beramal. Ya bekali diri, kaji. Apa rukun puasa? Ya rukun puasa 2. Yang pertama niat. Yang kedua al-imsak anil muftirat, menahan diri segala yang membatalkan. Tapi kan tak selesai dengan 2 itu saja penjelasannya. Apa itu niat? Nah, mulailah. Apakah niat bisa diborong sebulan? Atau niat ni harus setiap malam? Nah, akan ada penjelasan ulama. Sebagian ulama mengatakan dia boleh diborong 1 bulan, selama tidak diselingi dengan bermusafir dan lain-lain. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan tidak, setiap malam. Karena hadis mengatakan man lam yubayyitis siyama fala siyamalah. Siapa yang tidak meniatkan di malam hari, maka tidak ada puasa bagi orang itu. Nah, kata ulama, itu untuk yang fardu. Bagaimana yang sunat? Yang sunat boleh di pagi hari sebelum orang melakukan hal yang membatalkan puasa, kalau muncul niat ketika itu. Seperti Nabi SAW yang datang ke rumah Aisyah bertanya tentang makanan ada atau tidak. Tidak ada. Idzan ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Nah, tetapi untuk yang fardu tidak. Nah, dari perbedaan pandangan itu mana yang terbaik untuk kita amalkan? Kalau saya lebih cenderung niatkanlah setiap malam. Walaupun di awal malam para ulama mengatakan sebaiknya diniatkan keseluruhan. Kalau seandainya terlupa, setidaknya niat malam pertama menjangkaunya. Nah, tetapi ikhtiyatan, lebih hati-hati, niatkanlah setiap malam. Nah, cuma persoalannya banyak orang mengatakan kok terlupa wak. Memang begitu sulit betul niat sehingga sampai terlupa. Nah, kenapa? Karena selama ini niat yang difahami oleh orang adalah kalimat nawaitu sauma ghadin an adai
fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Nah, itu yang harus dikaji kembali. Itu bukan niat, itu namanya talaffuz bin niyah. Itu lafaz niat itu. Yang dikatakan niat apa? Yang katanya adalah qasdul qalb. Maksud yang ada di dalam hati, yang tidak ada taraddud, tidak ada keraguan padanya, sudah sampai ke tingkat azam, tekad yang bulat, tidak ada lagi kesangsian akan melaksanakan puasa esok harinya. Nah, untuk puasa niat ada perbedaannya dengan ibadah lain. Apa bedanya? Kalau ibadah lain muqtarinan bi awalihi, beriringan dengan awal perbuatannya. Jadi niat salat hendak di rumah dipasang, tapi ketika tegak hendak takbir. Bahkan di dalam qaul Imam Syafi'i, niat itu beriringan dengan takbir. Tetapi untuk puasa bagaimana? Niatnya tengah malam, menahannya ketika subuh tiba, lama jaraknya. Kalau untuk salat, untuk yang lain-lain beriringan dengan awal. Jadi kalau ada orang datang ke masjid mau salat berjamaah, niat salatnya di pintu rumahnya, apakah sah? Tidak. Salatnya dia niatkan ketika dia takbir. Nah, tetapi untuk puasa pengecualian. Karena Nabi mengatakan bil-lail, selama itu ada pada malamnya, maka niatnya sah. Kenapa? Karena tidak mungkin untuk mengiringkan apalagi pada orang yang tertidur sampai waktu subuh tiba. Bukan tertidur sampai matahari terbit, itu tidak solatnya namanya itu. Tertidur ketika ketika solat subuh tiba, tidak sempat dia bersahur. Nah, apakah dengan niatnya di malam tadi sudah dianggap dia punya niat? Sudah, dan sah niatnya. Apa niatnya? Menyengaja untuk melakukan puasa esok hari sebagai kewajiban fardu. Nah, bagaimana menghadirkan niat itu? Niat itu dihadirkan buah dari ilmu. Jadi kalau orang sudah tahu bahwa besok Ramadan, kemudian dia sudah tahu apa itu Ramadan, apa itu puasa, tanpa dia sebut seperti tadi itu nawaitu shauma ghadin, tetapi sudah hadir dalam hatinya dia besok akan puasa, apalagi ditanya oleh dek kawan, puasa sudah enggak? Kecuali jawab, buruk nak tanya untuk awak seorang Islam. Nah, ketika itu hadirlah itu menyengaja, apa puasa besok? Nah, walaupun bunyinya seperti itu, tetapi dalam hatinya sudah ada kesatuan tekad untuk menjalankan puasa Ramadan esok, dia maklum tentang itu, maka berarti niatnya telah hadir, walaupun dia tidak menyebut nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah. So, kenapa? Karena ulama bersepakat dari berbagai mazhab, mahallun niyatil qalbu. Nah, tempat niat itu di hati. Tapi kenapa ulama sebagian mengajarkan lafaz itu? Sebenarnya mengajarkan untuk apa? Untuk ta'liman, memberitahukan. Karena niat ini ada fungsinya. Satu, membedakan antara adat dengan ibadah. Yang kedua, menyisihkan amal itu dari segala amal yang musyabih, yang serupa dengannya. Itu tujuannya sunat. Karena itu ulama membahas tentang apa? Ta'yin, harus diperinci kalau dia mirip dengan yang lain. Ni mau solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat ni apa ni? Iya, subuh. Subuh tu kan 2, ada non sunat, ada non fardu. Solat subuh fardu, non sunat solat sunat fajar. Kau nama kau? Nah, kalau orang itu hadir ilmu itu dalam dirinya dan jelas yang dia lakukan, niatnya ada, tanpa dia mengucapkan nawaitu atau usalli. Itu dalam seluruh mazhab begitu. Jadi ketika orang mengecewakan lupa niat itu, nanti pikirnya bukan niat yang di dalam kau, tapi lafaz itu. Sekarang setelah kita berilmu, oh berarti tidak serumit itu warna ya? Tidak. Ada orang mengecewakan, ambo lupa niat. Bakok lupa, yo dek sibuk makan. Mengecewakan. Jadi makan sebelum subuh itu apa namanya? Lai sadar di itu. Ya lai. Tu lai makan.
Lai sadar menaik nasi, lai untuk makan. Yo ketika itu wak besok ke puasa. Itulah ada niat itu. Jadi ada orang yang kadang-kadang karena dia tidak memahami konsep niat itu, dia kira lah makannya 2 piring, sahurnya kecilnya lupa berniat. Itu mau kecil lain tak sedang laluk mengunyah. Enggak ya, lain sedang. Lain sadar, barang kok jago, nantara lah tak jago jam seitu tu. Yo awak kan ke puasa, dalam puasa. Kalau ada niat. Ya itulah niat. Jadi harus dijelaskan niat itu mahallun niyatil qalbu. Tampik niat itu di hati. Terlepas dia dilafazkan atau tidak dilafazkan. Bahkan di antara ulama ada mengatakan tak perlu dilafazkan. Nah, kalau kita baca kitab Al-Imam An-Nawawi misalnya, ini contoh. Kalau idza asabal qalb, apabila asabatil qalb, kalau benar hati, wa akhta'al lisan, terpeleset lidah. Apa kata Imam An-Nawawi? Sahhatin niyatu. Niatnya sah. Kalau hati batu, lidah keseleo, terpeleset, niat sah. Contoh, orang nanti berdiri mau salat zuhur, hatinya salat asar, tapi dia terbiasa melafazkan, terpeleset lidahnya, hatinya salat zuhur, lidah terpeleset ke asar, salli fardal asri kecil, tapi hatinya zuhur. Hukum niatnya apa? Sah. Kenapa? Karena kalbu yang dipandang. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi bagaimana? Hati asar, padahal solat zuhur, lidah benar, zuhur disambui, tersalah kalbu, sah tidak niat? Tidak. Itu pentingnya memahami bahwa posisi niat itu di mana keberadaannya di dalam kalbu insan. Nah, bagaimana menjelaskan itu kalau di tepi batang air? Tidak mungkin. Atau makanya antialah tu belimau-limau tu. Cuma kadang nama rumi ambo indak managan jamaah do. Nah, balik awak ke cerita Uli Lamri tadi. Nan rumi kau managan apa-apa nan terhormat Tuhan. Nah, kenapa mereka mengatakan itu potensi wisata? Atau nan merumi. Nah, potensi wisata. Jadi nak membuat matah kaji buya-buya ada ulama tu bukan umat. Membuat matah tu nan pemimpin-pemimpin. Tak usahlah itu, kau potensi wisata, kau ikon negari kami. Itu rumitnya. Pemimpin tidak punya konsep keberagamaan yang benar. Tak sami'na wa ata'na kepada arahan. Jadi itu kelemahan. Tapi setidaknya ambolah sampaikan ke umat. Ambo sampaikan setiap tahun. Berhentilah melakukan hal-hal yang demikian. Dan nampak mudaratnya. Tak banyak manfaatnya. Secara duniawi pun barabanalan kedapik dia itu semua. Nah, jadi mari kita sambut Ramadan satu dengan kegembiraan yang diekspresikan dengan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, tingkatkan modal puasa kita dari keislaman menjadi keimanan. Kemudian yang ketiga, tambah wawasan keilmuan kita agar bisa kita menjalankan tuntunan syariat ini sesuai dengan petunjuk di dalam Islam. Nah, itu yang harus kita. Nah, bagaimana meminta maaf perlu ya? Nah, ingat, tidak ada hadis yang sahih yang menyuruh kita untuk bermaaf-maafan yang berkaitan dengan Ramadan. Ingat ya, kalimat saya bukan tak disuruh bermaaf-maafan. Maaf-maafan tersuruh. Meminta maaf tu tersuruh. Adalah nak mengecen, tak ada perintah minta maaf dan ada perintah bagi maaf. Tak benar itu. Meminta maaf itu lebih tersuruh dibandingkan daripada memberi maaf. Memberi maaf itu keutamaan. Meminta maaf itu kewajiban. Jadi ingat itu. Kada orang ngecen, maaf mboyo, sinan tak ge maaf dosa kok. Kebalik tu. Meminta maaf itu kewajiban. Memberi maaf itu keutamaan.
Bagi mak hutang harus enggak? Oh, enggak bisa diharuskan itu. Kalau diharuskan repotlah. Mau lewatin yo bakal lana bisa donyo hutang petang bah. Jadi memberikan kemaafan itu fadlun. Itu kemurahan dan keutamaan. Orang bisa saja tidak memberi maaf. Jadi hati-hati. Orang tidak memberi maaf tidak berdosa walaupun dia mengambil tidak yang lebih mulia. Karena itulah makanya disediakan oleh Allah di akhirat kelak mahkamah untuk menyelesaikan antara orang yang zalim dengan mazlum, orang yang menganiaya dan dianiaya. Jadi ingat itu. Meminta maaf itu wajib. Yang pertama wajib dengan taubat. Tubu ilallah. Taubat itu kalau terkait dengan hak Bani Adam, bagaimana caranya? Kalau terkait dengan hak Allah, istighfar, selesai. Allah Ghafur, Rahim, Tawwab. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Penerima taubat. Tapi kalau terkait dengan anak cucu Adam bagaimana? Tak cukup istighfar. Itu makanya ada dalam hadis sahih, man kana indahu li akhihi atau man kana alaihi li akhihi, ada beberapa lafaz, siapa saja yang ada di pundaknya beban li akhihi terhadap saudaranya berupa apa? Mazlamah, kezaliman, baik terkait dengan apa? Damin, darah, atau mal, harta, atau irdin, kehormatan, falyastahil, mintalah kehalalannya. Itu perintah meminta maaf. Jadi kalau ada perbuatan zalim dan awak pikul terhadap saudara awak, baik dalam bentuk hartakah diambil aratonyo, atau darah membunuh saudaranya atau siapapun, atau kehormatannya yang kita buruk-burukkan, kita jelek-jelekkan, kita caci maki, kita fitnah dalam bahasa kita, maka mintalah kehalalannya, keredaannya. Kata Nabi, qabla an ya'tiya yaumun, sebelum tiba masanya suatu hari kelak, la dinara fihi wala dirham, tidak ada dinar di hari itu, tidak ada dirham, artinya tidak ada pitih pembayinya do. Bila itu di hari kiamat, illal hasanat was sayyiat, yang dimiliki oleh orang ketika itu hanya amal kebaikan dan amal kejahatan. Dengan itulah dibayar nanti. Itu makanya ada dalam hadis lain, hadis sahih juga, atadruna manil muflis, tahukah kamu selain siapa yang bangkrut? Sahabat, yang bangkrut itu la dinar wala dirham. Orang tak punya harta, tak punya uang, tak punya dinar, tak punya dirham, itu bangkrut. Kata Nabi, la, tidak. Itu adalah orang yang datang dengan kebaikan hasanat kal jibal, bagaikan gunung. Berupa apa? Berupa salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Kemudian datang orang mengadu kepada Allah, ya Rabb innahu zalamani, orang ini menzalimi saya. Tak selesai di dunia. Diperiksa, bagaimana akan menolak? Bukti lengkap. Akhirnya terbukti. Dengan apa dibayar? Diambil kebaikan orang tadi, diberikan kepada orang dizaliminya. Habis kebaikan itu, apa jadinya nanti? Tinggal kejahatan. Tak mungkin kejahatan diambil, maka diambillah dosa orang yang dizalimi dan ditimpakan, disandangkan kepada orang yang berbuat zalim. Jadi meminta maaf itu tersuruh, bahkan itu kewajiban. Memberi maaf itu keutamaan. Kalau memberi maaf diharuskan, salah saya utang piutang. Itu rencana papa dan ibu datang nambah utang ke bank, tak maaf salah kini ke direktur seorang-seorang. Bila itu selesai saja, tidak bisa begitu. Nah jadi meminta maaf itu terkait dengan apa? Bukan dengan waktu. Nah itu yang perlu kita luruskan. Meminta maaf itu terkait dengan perbuatan zalim. Jadi mau sebelum Ramadan, mau sesudah Ramadan, mau bulan Sya'ban, mau bulan Syawal, mau bulan apa saja, kalau ada mazlamah, kalau ada perbuatan zalim yang dilakukan, segera minta maaf.
Anan balik endak, kau orang nak salah minta maaf. Bocok tersuruh tu hari raya. Orang rantau pulang dah 10 tahun tak pulang beragih pun menyambut tangan. Maaf le batin ni, tak angin maaf kan. Yo tetangga bercakap tiap pagi petang tak ada nak minta maaf nyo surang-surang. Alah orang tu. Kalau tahu nyo makna maaf itu. Aneh. Nah, jadi maaf tidak bersangkut dengan Ramadan. Maaf tidak bersangkut dengan Syawal. Maaf tidak bersangkut dengan siapa, hanya dengan ini, dengan itu, tidak. Maaf itu bersangkut dengan mazlamah, dengan kezaliman yang dilakukan. Nah, terus kenapa ada hadis? Nah, hadis ini yang ingin saya luruskan. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Itu biasanya banyak dibaca itu. Ketika sebelum Ramadan tiba, Rasulullah raqiyal mimbara, naik ke mimbar, maqala amin, 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 gitu ya. Nabi mengatakan amin 3 kali. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, katakan amin tadi Jibril. Jibril alaihissalam berdoa, raghima anfu rajul, ya dah, malang betul seseorang. Yang pertama ada 3 yang dinyatakan malang orang itu oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah ata alaihi Ramadan, datang meliputinya, menaunginya bulan Ramadan, walam yughfarlah, dia tidak mendapatkan ampunan, tidak diampuni dia di bulan Ramadan itu, malang itu. Ya kata Nabi, amin. Karena itu jangan biarkan kita menjadi orang yang malang, karena Nabi mendoakan itu. Nah, karena itu manfaatkan Ramadan untuk meraih ampunan. Tapi mendapatkan ampunan dengan apa tadi? Tak cukup dengan keislaman saja, tapi harus modal puasa ditingkatkan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Iman dan harapan harus dibangun supaya dapat ampunan atas dosa yang lalu. Itu amin pertama. Amin kedua, raghima anfu rajulin, malang dan nasib seseorang atau kehidupan seseorang, adraka abawaihil kibaru, orang tuanya renta bersamanya. Iba suo orang tuanya dalam keadaan renta, dalam keadaan kibar, dalam keadaan lanjut usia. Tapi walam yudkhila, tetapi kedua orang tuanya itu tidak memasukkannya, artinya tidak menjadi penyebab dia bisa masuk surga dengan itu. Itu malang orang itu. Jadi tidak ada cerita minta maaf ke orang gaib sebelum bulan puasa tu. Dia harus meminta maaf ke orang gaib tu bila saja. Kalau awak merasa atau awak tahu sikap awak kurang kepada beliau, birrun awak tidak utuh. Jadi tidak hanya menunggu Ramadan. Kau tidak minta maaf ke orang tua nanti Ramadan, minta maaf ke suami nanti raya. Nah, gimana ini cara memahaminya? Tidak ada kaitannya dengan itu. Itu tidak membuat maaf itu muakkad, ada waktu tertentu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang malang, man dzukirtu indah, orang yang disebut aku di sisinya. Rasulullah disebut walam yusalli alayya, tidak berselawat kepada aku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yang saya itu malang itu. Mesti ketika disebut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat kepada Allahumma salli wa sallim atau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada di dalam hadis itu yang menunjukkan bahwa meminta maaflah sebelum puasa. Yang ada adalah meminta maaf itu kalau ada kezaliman. Jangan tunggu puasa datang, jangan tunggu hari raya tiba. Nah, kemudian terakhir saya ingatkan, selektiflah di dalam menerima kajian-kajian, karena kadang-kadang perlu juga diingatkan berbagai hadis-hadis atau dalil-dalil atau pendapat-pendapat yang terkadang kurang selektif ketika disampaikan. Ya, seperti contoh, ada yang benar kandungannya seperti hadis Salman, itu biasanya di awal Ramadan sering dibaca. Nabi berkhutbah di akhir bulan Sya'ban, berkata, hadis Salman Al-Farisi, qad adhallakum syahrun azimun sahrun mubarakun, sesungguhnya kamu sekalian telah dinaungi oleh bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya ada awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, di akhirnya idkun minan nar.
Yang pertama, kalau hadis itu mengarah kepada hadis Salman, hadis itu dhaif, lemah. Dan kandungan hadisnya tidak semuanya bisa diterima. Kenapa? Contoh, Ramadan itu akhirnya merdeka dari neraka, kan begitu? Padahal dalam hadis sahih, merdeka dari neraka itu tidak di akhir Ramadan saja. Lillahi utaqa, Allah memberikan kebebasan, kemerdekaan dari neraka kepada hamba-hambanya fi kulli lailatin, setiap malam di bulan Ramadan. Itu hadis yang sahih. Jadi tidak di penghujung saja, setiap malam. Rahmat itu setiap malam, maghfirah itu setiap malam. Nah, karena itu selektif. Semua jo kaji Lailatul Qadar. Ada orang nak mencari Lailatul Qadar tapi bertanggang di lapau sambil merokok minum kopi. Baca Lailatul Qadar carinya model itu. Nah, berbagai macam cerita kadang jadi rujukan. Ambo ketika masih SD, lalu di Mesaji, di surau, jom model itu dulu. Bawa tu aye segala. Nih, mesin sendok kata. Terus sekali setengah jam bangkitnya sendok tu. Baku itu. Kecil orang Lailatul Qadar tu aye baku. Terus sebentar cari kalau luar bila lah tang kayu ke sujud itu. Itu kan cukuplah, itu wawasan masa kanak-kanak ya. Dan kini awak nak kanak-kanak lain. Ditambahlah wawasan bagaimana cara mencari, mengintai. Karena Nabi memang menyuruh mengintai. Fataharruha, intailah dia. Nah, itu perlunya ilmu. Karena itu saya berharap hadir dalam majelis ilmu sampai kita menjalankan ibadah itu semampu kita sesuai dengan petunjuk syariat. Rajinlah untuk itu. Kenapa? Karena kasihan kita. Setiap tahun Ramadan berlalu, tapi perangai, perilaku umat tidak juga bergeser ke arah yang lebih baik. Nampaknya bukan dalam perkara politik saja kita butuh perubahan, tapi di dalam beragama kita butuh perbaikan ke arah yang lebih baik. Ini nilai-nilai semakin hari semakin hilang. Rasa malu, Ramadan mesti harus ditingkatkan itu. Kepedulian. Kini mana ada peduli? Lihat jalan raya tu sadonya nak dibuku. Dado nak ingin di belakang seorang Allah je. Lampu merah, karoman-roman je nampak orang kini. Dado polisinya taruh itu. Tak ada, hilang akhlak. Apalagi akhlak kalau dianggap rendah pula, etika. Jadi saya ingatkan beberapa minggu yang lalu, pernah saya sampaikan pekan lalu, saya ingatkan kembali. Beratnya merubah akhlak, memperbaiki akhlak. Berat Bapak dan Ibu. Ada beberapa orang profesor, kandidat profesor, doktor datang ke surau, berapa orang itu. Ada yang rektor juga, ada wakil rektor. Mereka ingin dialog. Ya, mereka ada yang sosiolog, ada yang psikolog, macam saya tanya, kalau seandainya ada hutan tu gundul, ditebang orang, kemudian saya datang ke dinas kehutanan, di situ ada pakarnya berbagai macam. Saya bisa tanya kepada mereka itu, beliau itu, Pak, itu sekian hektar yang terbakar atau apa itu gundul itu, kira-kira bisa tidak dihijaukan lagi? Saya yakin jawabannya bisa. Bisa Bu ya, kita lakukan reboisasi. Oh ya, berapa lama? Mereka akan dengan ilmu mereka, kalau kita tanam dengan tanah sebegitu, tanamannya ini begini, kemudian dirawat dengan baik, dengan cara begini, kira-kira sekian tahun atau bisa sekian bulan, itu sudah menghijau kembali. Itulah cara merubah material begitu. Piti ko hilang bisa dicari. Bahkan kecil orang dahulu bantu tidak bisa dirubah, jo bantu dirubah orang gini. Nan hitam di pak putih, nan putih di pajanih ya. Nah, itu material. Bahkan bisa diukur dengan waktu perubahan. Tapi kemudian saya tanyakan kepada profesor dan calon-calon profesor itu,
Nah, yang ahli sosiolog, psikolog, saya mau tanya, kalau ada satu nilai yang rusak di tengah masyarakat, kira-kira berapa lama bisa mengembalikan nilai itu? Profesor siapa ni yang jawabnya? Apa lewat nandak profesor kau? Mengembalikan nilai itu tidak mudah, Bapak Ibu. Itu makanya bapasan taruh ke masyarakat di Sumatera Barat, pertahankan nilai awak. Bakok bantu orang karih, bahkan dicap radikal ambo dalam hal itu, karena ambo yakin betul kalau seandainya hilang nilai itu, orang tipenya model ulama kini termasuk ambo tak akan mampu merubah untuk satu generasi. Nabi saja menanamkan nilai baru sempurna 23 tahun. Bahkan dengan proses terusir. Kan Nabi mengatakan makarimal akhlak itu yang belum sempurna kan. Di backup tu siapa backing Nabi? Allah. Allah perintahkan Jibril mendampingi beliau terus. Dipandu dengan wahyu. Bersama beliau orang-orang yang ikhlas, tulus, sahabat as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Butuh 23 tahun. Apa boleh awak kau kini kau? Hilang nilai, membalikkan malu kau ha? Dah terbayang Bapak berubahnya tanpa disadari. Dahulu orang namanya kadang aja nenek-nenek dulu baintayan namanya. Sudah itu bergeser bapole. Saya itu bapacar. Orang dahulu baintayan mah sampai taloknya membawa nempedusi ke berjalan. Nah, cerita nenek mo dulu bayang sudah angkuang painya Tuhan. Rencana ke pai ke rumah tu non. Rupo timpo di pintu halaman tu lah hilang saya keberanian tadi. Hilang, timbul takut. Aku itu lah senang hati mencalik pucuk rumahnya. Itu dulu itu. Alai terbayang dia bapak dan ibu-ibu nilai itu bergeser. Kini mengam calik pucuk rumah, masuknya ke kamar bagi. Agak lak jawab tu. Lihatlah orang tua yang kini yang merasa sangat modern. Anak gadinya berpacarannya tinggal. Ibu ke pasar tayo, kalian berdua tinggal rumah yo. Coba bayangkan. Alai terbayang rumitnya. Tanpa disadari nilai kau bergeser sedikit demi sedikit. Awak tak sadar. Abang membaliknya balik tu. Terima kecian kepada bapak-bapak calon profesor. Ambo khawatir kalau ditanyon kamu, ambo bisa mengecek merubah kembali nilai nala rusak itu, membalikkan bisa menghabiskan satu generasi. Dipangkai habis generasi baru dididik na lelok mungkin tu baru didik balik. Alai namu awak anak cucu awak tinggalkan dengan kondisi seperti itu. Ba tanggungjawab awak. Itu nan ambo camekan. Karena itu Bapak dan Ibu, jadikanlah Ramadan kau momentum untuk mengembalikan kembali nilai-nilai awak nan hilang. Tentu jalannya adalah awak memperkuat diri awak dengan kesiapan, keimanan, keilmuan. Perlu. Kalau tidak, kita kasihan dengan anak-anak yang kita tinggalkan. Kita cukupkan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.